Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di podcast Youth of Indonesia. Kali ini gue Tio Utomo kembali menjadi host di episode kali ini. Kalau kemarin saya udah ke Semarang, Palu, terus sudah ke Manado, Tanjung Selor, sampai ke mana lagi ya kota-kotanya? Banyak lah pokoknya. Kemarin juga Mas Reda, Popo juga ke Aceh, Jakarta, semuanya Jogja diputar. Dan yang paling menarik adalah sekarang ini saya berada di ibu kota provinsi dari Sumatera Tengah, yaitu Jambi. Nah, saya nggak sendiri karena ini saya kumpulinnya semuanya bareng ini. Ada 3 orang luar biasa di depan saya. Sepertinya yang warga setempat cuma saya doang. Sisanya ini keren-keren banget. Kalau di depan saya ada Mas Anang, apa kabar Mas Anang? Baik. Mas Anang mungkin bisa diperkenalkan sendiri kepada rekan-rekan atau penonton kita nih di podcast Youth of Indonesia. Mas Anang ini latar belakangnya apa nih? Halo, sampai ketemu lagi di podcast of Indonesia. Sorry. Nanang HP, saya Nanang HP, salah satu narasumber di bidang budaya untuk program-program BNPT khususnya di pemberdayaan masyarakat, khususnya lagi di pemuda dan pendidikan. Oke, ini Mas Anang ini juga dikenal sebagai pewayang ya? Ya, basic mayor saya dalang, tapi ya secara sosial lalu ya kebudayaan secara umum. Nah, di sebelah kiri saya ini ada Kolonel ini nama panjangnya Pak ya? Kolonel Hendro CPL itu apa? Korps Peralatan. Kolonel, kalau salah kan Ya. saya pernah. Kolonel Korps Peralatan Hendro Wicaksono SHM Krim. Ini magister kriminologi. Aku manggilnya Kolonel Hendro atau Mas Hendro atau Sembarang aja, Mas Hendro nggak apa-apa. Mas Hendro, biar guyup ya. Oke, Mas Hendro, mungkin bisa dijelaskan latar belakang Mas Hendro sendiri di BNPT ini sebagai apa? Saya di BNPT sebagai Kasubdit Kontra Propaganda Oke. di bawah Direktorat Pencegahan BNPT bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi. Oh, deradikalisasi itu berarti means dari orang-orang yang radikal menjadi orang yang normal gitu. Jadi deradikalisasi itu berusaha untuk bisa merubah mindset dari orang-orang, terutama mantan napiter, agar bisa merubah pemahamannya menjadi lebih moderat lagi. Ribet juga ya berarti pekerjaannya. Nah, kalau yang terakhir ini nggak kalah-kalah ini. Ada ketua FHPT Provinsi Sumatera Tengah, Bapak Profesor Dr. Asad Isma MPD, atau tadi mau dipanggil Bang Asad. Apa kabar Bang Asad? Apa kabar? Kabar baik lah. Sehat nih Bang. Gimana nih Bang keadaan di Sumatera Tengah? Karena kan ini berarti saya tuh kalau di Sumatera tinggal Lampung sama Palembang aja belum samperin. Sisanya udah semua ya? Iya, ini kan tengah. Iya tengah. Tengah-tengah nih ya? Iya, tengah. Pertama Kalau perang itu tengah dulu harus direbut. Tapi kalau lagi main Otelo yang ujung dulu Pak direbut Pak. Iya. Oke, ini kan di depan saya udah 3 orang yang luar biasa. Ini backgroundnya beda-beda nih. Ada seniman, ada militer, terus ada berarti Profesor ini kan bisa dibilang akademis. Saya warga setempat ya, saya bola-bolaan, jadi agak beda nih. Nah, tapi kalau ngomongin kasar ya dunia teroris, ini saya ngomong ke ke Mas Hendro dulu deh. Hendro tadi bilang kayak radikalisasi. Dimana kan sebenarnya ini menjadi topik yang menarik bagi orang-orang awam yang kalau kita melihat sendiri bahwa ternyata di Indonesia tuh masih banyak nih yang seperti ini. Nah, untuk Mas Hendro sendiri kayak misalkan dengan kawan-kawan di BNPT membuat mereka itu yang terpapar radikalisme untuk kembali ke pangkuan ibu bertiwi itu ada caranya nggak sih Mas? Mungkin ini banyak pasti penasaran gimana sih cara BNPT untuk menangkal radikalisme akhirnya sampai nih mereka bisa deradikalisasi. Jadi gini ya, di BNPT itu ada program DERA. Itu di situ adalah kami berusaha untuk bisa merubah pemahaman, keyakinan mereka agar bisa menjadi modern. Untuk jalannya mungkin pertama dilakukan identifikasi. Kita mengidentifikasi mereka sampai mana, apakah mereka masih radikal atau tidak. Yang kedua, kalau memang sudah bisa menerima kami, nanti akan dilaksanakan program wawasan kebangsaan. Diberikan wawasan keagamaan,
kalau bisa semua ini berarti terakhir ke wirausahaan. Jadi mereka diberikan bantuan untuk bisa mandiri untuk sehingga bisa lepas dari pengaruh dari teman-teman yang jaringan lama itu. Oh, jadi intinya kayak dibeli bekal untuk mereka setidaknya untuk hidup sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi ngomongin BNPT ya, terus ada FKPT, di sini ada apa namanya Bang Asad juga dari FKPT Sumatera Tengah gitu. Maksudnya kita bisa bilang kan ya orang-orang seperti yang tadi dibicarakan oleh Mas Hendro sendiri kan ada di mana-mana gitu. Maksudnya dan kita juga nggak tahu ada bentukannya mungkin kayak saya ternyata udah terpapar radikalisme, bentukannya kayak bisa dibilang mungkin kayak ini anak-anak Jaksel tapi ternyata kalian itu teroris, itu ada juga pasti kan. Nah, untuk di Sumatera Tengah sendiri, khususnya di Jambi, ini kita lagi di Jambi nih, Bang Asad ini gimana sih cara FKPT Sumatera Tengah dan juga BNPT ini berkoordinasi sampai kan karena kan ya bisa datang dari mana aja ya? Ya, oke. Jadi FKPT itu kan mitra strategis BNPT. Mungkin lebih instrumen BNPT di provinsi. Dan insya Allah dalam perkembangan sudah ada petunjuk. Tahun depan akan dibentuk lagi FKPT di kabupaten. Di kabupaten dibentuk. Nah, tugas FKPT tugas koordinatif, berkoordinasi dengan semua kalangan dalam rangka membantu BNPT dalam pencegahan lebih dini terhadap potensi. Kalau kita nih radikalisme, bukan sampaikan ada radikalisme cara pandang. Di ujung itu baru terorisme. Cara pandang intoleran, cara pandang radikal. Nah, ini yang mungkin kita dekati dengan cara dialog, memberi pemahaman agar mereka jangan sampai menjadi seorang teroris. Kalau sudah teroris, itu memang tugas sudah ada ranah BNPT dan Densus 88 kan. Kalau kita nih bagian memfasilitasi dialog dengan berbagai sarana, maka kita banyak FKPT itu misalnya festival band, merangkul anak-anak muda dengan lagu-lagu membangkitkan nasionalisme segala macam dengan anak-anak milenial. Itu salah satu kita membangun misalnya ini yang tren ini adalah kampus kebangsaan. Kampus kebangsaan itu kan salah satu kampus kebangsaan diarahkan bagaimana menanamkan nilai-nilai kebangsaan, karena kita lihat nilai-nilai inilah yang hampir pelan-pelan terkikis, apalagi di teran era teknologi informasi yang makin canggih. Orang dengan gampang menyerap pandangan-pandangan baru dari internet, dari media sosial. Orang sekarang berguru tidak perlu lagi dengan secara fisik, dengan kiai, dengan dosen, bisa berguru sendiri lewat media sosial sekarang. Itu yang mau tidak mau kalau tidak dibimbing, diarahkan, dipandu. Nah, inilah yang ini contoh di UIN Jambi teridentifikasilah satu orang dosen yang berafiliasi dengan HTI. Itu terpantau ketika dia menjadi petugas hatib kan. Bukan hanya menjalankan pemerintah, tapi memberi alternatif pemerintahan. Nah, ternyata dosen UIN Jambi. Setelah waktu itu saya menjadi wakil rektor 2. Ya kita panggil, itu kewajiban. UIN itu kampus punya negara. Siapapun yang di dalamnya harus patuh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saja diskusi, beri pandangan. Pilihannya 2. Anda mau mundur dari HTI atau Anda mundur dari PNS. Terus yang dipilih apa teman-teman? Akhirnya mundur dari HTI. Tapi itu kan mundur secara organisasi. Betul. Di pikiran kan ada sorong. Nah, itu makanya akhirnya langsung ke Mas Hendro ini berarti. Dari yang pikirannya mesti di HTI itu kan mesti dinormalin lagi tuh Pak. Iya, itu kalau betul lebih itu kan menjadi tugas organisasi. Kan tugas kita adalah bagaimana mengajak terus dialog tentang kenyataan bahwa ya HTI itu kan sebuah utopi, sebuah mimpi. Tidak ada dalam sejarah
mulai di lokasi berdirinya di Timur Tengah nggak ada yang sukses menampilkan pilihan ideologi negara Islam itu, nggak ada yang sukses. Betul, udah ada buktinya kan? Nggak ada buktinya. 50 negara tuh nggak ada satupun negara tuh, termasuk Mesir. Oh yang terakhir di ini Pak, di Filipina ya berarti yang terakhir apa ya? Yang di Filipina, yang di daerah Filipina itu yang Itu selatan. Iya, Itu selatan itu. dalam masa perjuangan juga. Iya belum jadi kan, Belum jadi. Nah, ini tadi ngobrol sama Bang Hasan, Mas Hendro, tapi tadi Bang Hasan sempat bilang bahwa apa namanya kegiatan-kegiatan seni yang bisa menangkal orang-orang untuk ikut kegiatan-kegiatan yang mungkin radikal. Nah ini ada Mas Anang. Mas Anang udah berapa kali udah lama ikut kegiatan BNPT sebenarnya kan. Jadi kan ini udah lihat sebenarnya orang pasti nanya ketika saya pertama kali bilang saya mau ini nih ngisi kegiatan BNPT. Apa ini ada acara ini, acara kesenian, terus mereka nanya hubungannya apa sama kegiatan ini gitu. Mas Anang mungkin bisa menjelaskan sebenarnya apa sih hubungannya dari ketika BNPT melakukan kegiatan kesenian ini sampai buat para pemuda ini? Mungkin kita urut dari depan supaya nyambung karena ada daerah, kemudian di sisi lain ada kegiatan-kegiatan konkret di lapangan. Nah sebelum itu kan sebenarnya ada upaya-upaya pencegahan. Maksudnya upaya-upaya pencegahan sedini mungkin kepada generasi muda ini perlu dibekali pemahaman-pemahaman termasuk wawasan-wawasan kebangsaan. Ya, bukan doktrin-doktrin yang mereka juga akan menampik karena dianggap terlalu tua. Kadang kalau didoktrin harus bersatu apa-apa sementara nggak masuk kenalan mereka itu juga susah. Betul. Jadi kalau di kebudayaan kan pandangannya begini, anak-anak muda ini kan pintar. Mereka ketika punya nilai tentang kebenaran saja, mereka punya ukuran. Nah, sama sesungguhnya. Ya, saudara-saudara yang terpapar dan lalu terdoktrin bahkan kemudian menjadi teroris kan meyakini kebenaran semua. Ada kebenaran tertentu yang diyakini dengan sangat-sangat militan sehingga mereka merasa memperjuangkan kebenaran. Sehingga kalau di sisi pencegahan secara budaya, kelenturan soal benar ini loh. Maksudnya bahwa benarnya sendiri itu mesti dipertemukan dengan kebenaran unsur bangsa yang lain sehingga dia tidak menjadi bertentangan. Terus ya artinya tidak menjadi kebenaran itu cuma milik diri sendiri atau kelompok, mesti dipertemukan juga dengan pikiran-pikiran yang juga benar dalam azas keberagaman yang memang sudah disepakati. Makanya ini negara yang memang warnanya itu seperti ini, seperti yang kita tahu. Sedini mungkin keragaman itu mestinya menjadi pemahaman. Nah, kalau sudah itu, kalau ada sesuatu yang sifatnya sempit dan tajam, filternya teman-teman muda ini mereka punya perangkat untuk menyaring itu. Kayak gitu. Jadi soft approach atau upaya-upaya kesenian, dan kesenian itu kan berlatih untuk melembutkan perasaan, artinya soal kasih sayang, menunggu lebih lama untuk tidak segera merespon, maksudnya memanjangkan sumbu. Nah, lalu mengayak dengan lebih halus. Nah, kalau perangkat-perangkat itu dimiliki, ya maksudnya insya Allah tidak dengan mudah terpapar sesuatu yang sifatnya ya seperti itu. Maksudnya taklid kita yang apapun lah kebenaran itu kemudian juga tidak memaksakan seutuh-utuhnya kebenarannya sendiri untuk diberlakukan kepada siapapun. Yang berbahaya sebenarnya itu. Sehingga itu yang diupayakan supaya teman-teman muda ini ya lebih lentur. Kalau di bahasa Jawa itu kadang kan memang kaku, kadang lentur. Tapi kalau lentur bisa jadi tali, kalau kaku bisa jadi pikulan, maksudnya bisa. Jadi kapan kaku, kapan lentur itu tepat gitu. Disesuaikan. Nah, dan ada memang punya keluasan itu. Saya kira berbangsa mesti kayak gitu. Karena pada dasarnya kayak gini. Kita pura-pura bersatu sama, padahal dalam hati itu aku beda loh sama. Nah, kalau saya milih secara kebudayaan, kita menyadari perbedaan itu, tapi tidak mempertentangkannya. Maksudnya menganggap itu sebagai keragaman yang kita belajar untuk bisa saling menerima dan bersinergi itu. Nah, untuk gampangnya kalau dalam istilah sepak bola nih, gampangnya adalah kalian mendukung tim nasional Indonesia tapi tim favorit kalian tuh beda-beda. Nah, tetap satu gitu ya, paling gampang. Gampang. Nah, tapi kalau ngomongin kan anak muda dari kebudayaan Mas Hendro, berarti kan banyak banget ya yang terpapar. Misalnya yang kalau kita melihat sendiri, anak muda ini paling gampang untuk disikat lah sama orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran ajaib itulah. Karena dulu ketika saya
baru awal-awal kuliah itu tiba-tiba datang nih teman lama saya, tapi dia datangnya tuh rame-rame dengan pancingan, jadi yang diajak tuh teman-teman saya, tapi ini yang isinya tuh anak nakal semua gitu loh. Yang dipancing tuh, yang mancing itu cakep banget ceweknya nih, beneran cakep, dipancing, diajakin ngobrol, tiba-tiba dikasih fakta-fakta ini, sampai akhirnya beberapa teman saya tuh ikut. Saya udah kayak, lah ini kayak dia nggak bener deh, mendingan gue main bola aja. Nah itu seberapa besar sih maksudnya kita bisa bilang apa ya, bisa dibilang korban nggak sih, korban di anak-anak muda ini yang akhirnya terpapar radikalisme ini, Mas? Gini ya, namanya anak muda itu kan keingintahuannya cukup besar ya. Kemudian juga mereka butuh figur idola yang jadi panutan mereka. Kemudian mereka juga sifatnya masih stabil, belum stabil gitu, masih labil lah seperti itu. Nah, jadi itu yang paling mudah dipengaruhi. Jadi misalnya gini, ada seorang rekrutor ya masuk, itu biasanya seperti itu. Jadi kondisinya ngajak ngobrol-ngobrol inilah yang enak dulu ya. Habis itu baru gitu ditimbulkan rasa ketidaksukaannya pada segala macam ada sekelilingnya. Misalnya gini, Anda setuju nggak penegakan hukum sudah berhasil di Indonesia? Anda diputer ya, yang jelek-jelek itu diungkapkan. Anda lihat nggak banyak koruptor di Indonesia? Udah bagus nggak negara ini? Sudah bagus belum pemimpinnya? Dan lain-lain itu dari bikin bingung ya, dari diungkapkan rasa ketidaksukaannya itu terhadap pimpinan, terhadap negara dan lain-lain. Kemudian juga satu tadi dibanding-bandingkan antara agama dengan negara ini. Kira-kira kalau negara ini seperti ini, kira-kira cocoknya apa? Bentuk negara seperti ini dengan ideologi Pancasila atau bentuk negara lain, pokoknya khilafah gitu. Yang dulu diceritakan zaman dulu seperti ini yang ideal seperti ini. Nah itulah salah satu cara mereka untuk bisa mengajak atau merubah mindset dari anak muda agar bisa ikut dengan apa yang diajarkan. Tapi seberapa banyak ya, misalnya mungkin Mas Hendro pernah lihat ini ada total tuh kasarnya lah dari misalnya berapa persen lah dari ada nggak sih angka data berapa banyak anak muda yang akhirnya terpapar paham radikalisme itu, ada nggak sih datanya? Ada datanya dari berbagai survei ya, tapi saya detailnya saya nggak tahu ya apa. Saya lupa lah berapa, tapi masih banyak lah, terutama yang sekarang kan yang jadi sasaran mereka kan ada 3 Mas. Anak, perempuan, dan remaja. Oke. Ya, kalau anak sekarang tuh berarti di bawah SD, SMP range-nya? Anak itu biasanya dekat sama ibunya kan. Oh, jadi sepaket ya? Kecil ya, satu paket. Kalau remaja ini ya usia-usia dari SMA ke bawah lah, seperti itu. Pas atau nggak dari SMA mau masuk ke kuliah? Iya. Nah itu tuh saat-saat yang paling rawan itu saat itu. Jadi pada saat mereka masuk ke kuliah itu biasanya ditawarin itu. Ada yang jauh dari universitas itu ditawarin tempat tinggal yang gratis. Kemudian ada juga biasanya ajakan-ajakan untuk bisa bergabung dengan pengajian-pengajian tertentu. Nah itu sering banget. Nah itulah yang kira-kira bisa merubah pandangan mereka, mindset mereka, bagaimana mereka akhirnya jadi benci terhadap negara ini, negara pemimpinnya dan lain-lain seperti itu. Nah, tapi kalau ngomongin anak kuliahan ini balik ke Bang Asad, misalnya dari pengalamannya di kampusnya nih, berarti selain tadi udah cerita dosen, ada nggak sih Pak cerita soal dari anak-anak mahasiswa yang tiba-tiba pemikirannya tuh agak-agak sedikit ajaib gitu, yang akhirnya Bang Asad mengetahui atau enggak tim pengajar yang mengetahui terus akhirnya dikasih penyuluhan gitu, ada nggak sih Bang di Sumatera Tengah ini? Jadi gini, cara mereka memasukkan pandangan berbeda pengajian. Nanti kan di seputar kampus kan ada kelompok-kelompok pengajian. Maka kelompok pengajian yang dibina oleh teman-teman yang afiliasinya ke kelompok-kelompok radikal. Nah, dia membina ke mahasiswa lewat mata kuliah, ditawari pengajian segala macam. Karena kita tahu anak muda ini kan yang sedang tumbuh, yang memiliki idealisme, yang paling gampang, paling mudah dipengaruhi. Misalnya contoh apa yang disampaikan beliau tadi, dia membenturkan antara cita-cita yang ada di dalam misalnya Pancasila dan apa terwujud atau tidak. Iya. Nah kalau memang terwujud, kenapa kita tidak menggunakan
Pancasila kenapa tidak menggunakan nilai-nilai dalam Al-Quran? Nah, cara mengadu antara Pancasila dan Quran itu cara yang salah. Nanti disuruh milih Quran atau milih Pancasila. Nah itu yang sering tuh teman saya dulu juga ditanya tuh. Saya juga bertanya pasti anak kuliah, anak dari SMA lagi mau masuk kuliah kan lagi labil ya. Ditanya, ini yang bener yang mana nih? Bener juga ya. Begitu paling pasti kalau ditanya dua kan pilih Quran atau pilih Pancasila, pasti pilih Quran kan? Karena ada pilihan, padahal kan dua hal yang berbeda. Betul. Agama yang pasti ada. Mas Tani. Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Ntar pas edit aku ini. Ya, nah itulah contohnya. Makanya anak-anak mahasiswa itu kita dorong aktif di berbagai ormawa organisasi kemahasiswaan Islam yang dibolehkan oleh dalam konteks negara kampus, termasuk yang ekstra universiter yang ada di luar. Kita dorong ke sana dan kita melarang kelompok-kelompok yang mengirim mereka ke arah mereka terpapar. Nah, terkait data tadi, itu data banyak, data dari White Institute, data FKPT juga ada. Misalnya kita mengadakan survei beberapa sekolah. Itu orang luar soalnya nggak bisa kenceng banget. Lanjut aja kalau Data misalnya pandangan anak-anak SMA, saya jadi kelinci nih kan. Memang pilihan mereka kalau disuruh alternatif, mereka lebih tertarik negara itu berbasis ideologi agama. kenapa kebanyakan seperti itu, Pak? Ya karena tadi didoktrin dengan pandangan-pandangan media. Apa karena dari kecil, ya misalnya ya, basic agama lebih kuat, maksudnya lebih sering dipelajari dibandingkan Justru enggak. Saya yakin justru yang dipelajari agama dari kecil, dari pondok itu justru moderat pandangan. Oh mungkin saya tahu kenapa mereka milih agama neraka kali, Pak. Bisa nggak, Pak? Kalau misalkan di saya nih ya, misalkan Mas Anang nih oknumnya nih, jadi pilih negara agama, basis agama atau negara Pancasila gitu. Karena Pak, istilah agama itu kan diberi janji surga segala macam. Nah, kalau anak-anak yang pemahaman agamanya dalam, saya yakin pasti tidak terpapar. Tapi agama yang tanggung nih Pak, apalagi sedang mabuk agama. Wah sering banget ini, apalagi sering diskusi di grup Facebook nih, sering banget tuh. Itu mabuk agama Pak. Serem juga ya. Iya, yang sedang mabuk agama merasa apa yang dijalankan paling benar, orang lain salah, mengkapling surga. Aku suci, kamu semua kotor. Nah, ini kelihatan kan di publik kan, di Jakarta kelihatan yang memandang cara ibadah orang lain itu sebuah salah, bid'ah segala macam. Cara dia benar. Maka saya setuju dengan yang namanya Gus Bahar. Bagaimana kita beragama yang happy. Bukan beragama jadi kita jadi kaku. Betul. Dan kita adopsi bagaimana kita kuliah jadi happy, bukan kuliah sudah jadi kaku. Karena saya selalu percaya apapun yang kita lakukan secara happy ataupun senang itu hasilnya akan outputnya akan bagus gitu. Nah Mas Anang dari sisi budaya sendiri, saya kan ini lagi dari tadi udah jelasin semuanya, tapi ternyata memang basicnya adalah ya mau nggak mau lo mesti punya saringan yang tadi lu bilang itu, saringan yang besar sendiri. Mas Anang pernah punya pengalaman nggak di sekitar Mas Anang sendiri kayak ada nih ternyata teman, rekan atau siapapun itu dari Mas Anang yang sempat terpapar paham radikalisme? Ada Mas, ada. Dan itu kan rata ya. Ya jangankan teman, ya di keluarga besar kita sendiri yang notabene secara umum ya kita moderat. Ada nanti ya sekian persen kecil itu. Nah, kan kalau pengamatan ya sekali lagi ini pengamatan karena kebudayaan. Jadi betul. Pasti ya saya lewatnya humaniora. Tiap orang itu kan punya apa ya?
kesepiannya sendiri, punya bolong-bolongnya sendiri. Nah, kadang cukup tidak beruntung kalau bolong-bolong itu kemudian diisi oleh ini. Jadi misalnya punya kesedihan, punya kekurangan tertentu, kebetulan yang bisa nutup itu kok ditangkap oleh ya rekrutor itu. Bisa begitu, karena bisa ekonomi, bisa kurang disayangi. Secara kemanusiaan kan begitu. Betul. Makanya ini ya orang-orang yang bisa kurang kasih sayang, yang secara ekonomi mepet, atau di sisi lain orang yang sangat menggenggam kebenaran dan menganggap semua itu tidak lebih pintar dari dia. Merasa dia paling benar. Teman-teman Kumipa banyak yang kena, Mas. Ini anak pinter-pinter. Sama, saya SMA saya juga dari anak-anak IPA juga banyak. Iya, karena memang ada rumus tertentu semuanya itu. Atau karena ini Pak, maksudnya Enggak dari hasil riset ya. Itu memang lebih banyak orang kena eksak, latar belakang eksak daripada yang sosial. Karena ditembak memang logika sebab akibat yang agak susah dibantah. Karena kebetulan ya saya pernah ngobrol sama Mas Ken dan eksak juga ya. Itu memang disusun Mas ayatnya. Ya ini ceritanya Mas Ken. Diatur, supaya tidak terbantahkan meskipun kalau kita ambil ayat lain yang mengimbangi itu. Nah Mas Ken yang susun. Ya ini begini. Ini memang nggak bisa dibantah. Tapi kalau nanti kita coba susun urutan yang lain lagi, beda lagi. Nah itu maksudnya keluasan itu loh. Ketika cuma memilih-milih sebuah statement atau sebuah apa ya, ya sebuah nilai lah, sebuah misalnya atau ayat kita bilangnya begitu. Ketika kita pilih-pilih sesuai kebutuhan kan memang bisa. Nah itu loh. Nah makanya saya setuju Bang Asad bahwa yang nanggung tadi, yang tidak membaca keseluruhan lalu ya memilih-milih yang tepat sesuai kebutuhan, sesuai kepentingannya tadi. Senjatanya disiapin dengan ayat-ayat itu. Sangat. Saya pernah dikasih tunjuk Bang Ken itu memang susah sekali, secara logika dibantah susah. Kecuali emang si korbannya ini tahu soal agama yang bisa Ya, makanya tadi Bang Asad bilang kalau ngajinya luas istilahnya ya. Ya pasti nggak apa-apa. Iya, karena ada ayat pembanding terus tahu. Ya saya tidak menguasai betul, tapi saya mengulang lah, istilahnya mengulang yang diceritakan Mas Ken. Dia minimal tahu asbabun nuzulnya, ayat konteksnya begini. Nah, jadi kalau ngomongin tadi misalnya dari yang terpapar banyak yang lebih orang-orang yang akademis, berarti memang ini dari BNPT sendiri, dari Mas Hendro sendiri ada nggak sih pencegahannya? Maksudnya apakah ada kerjasama dengan kampus-kampus ataupun dengan FKPT, BNPT dan kampus-kampus bekerja sama untuk merangkul UKM-UKM di kampus-kampus untuk mencegah hal terjadi? Jadi salah satu ujung tombak BNPT di lapangan yang langsung ke masyarakat itu FKPT. Jadi di FKPT itu memang sudah terdiri 5 bidang, Pak. Salah satunya pemuda. Nah di situ diajarkan bahwa memang FKPT ini turun ke masyarakat langsung ke pemuda untuk bisa membantu melakukan inilah semacam pemberian informasi, pemberian istilahnya wawasan pada para pemuda agar tidak mudah terpapar dengan paham radikal. Kemudian di BNPT sendiri namanya ada PMD, Pusat Media Damai. Jadi itu khusus memberikan narasi-narasi, kemudian video-video terkait dengan pemuda-pemuda agar mereka tidak mudah terpapar dengan paham radikal tersebut. Oke. Nah jadi emang intinya koordinasi ya dengan BNPT, FKPT, terus juga dengan Mas Anang sebagai budayawan yang menjadi narasumber nanti di acara Youth of Indonesia yang akan kita saksikan saat lagi. Nah dari ada nggak sih pesan-pesan buat kawan-kawan kita nih yang di luar sana, mungkin dari Mas Hendro, dari Bang Asad, dan dari Mas Anang sendiri, yang supaya mereka tuh kayak sadar bahwa tuh ya walaupun mungkin zaman udah modern tapi mereka menggunakan cara lain. Kalau dulu mungkin cara saya sosial media belum ada tapi menggunakan dengan masukan kayak cakep nih yang mancing. Ini kan anak-anak zaman sekarang kayak wah cakep juga nih, ikut ternyata udah kepapar. Karena teman saya baik banget walaupun ujung-ujungnya ya duit sih. Juga duit yang ngambil duit dan tapi ya itu kan berbagai macam cara. Jadi ada nggak sih pesan-pesan mulai dari Bang Asad dulu deh. Bang Asad ada nggak pesan-pesan buat kawan-kawan kita nih, sobat BNPT yang sedang menonton di Youth of Indonesia Podcast kali ini, supaya mereka lebih aware dengan bahaya yang mengintai mereka di sekitar mereka soal si radikalisme ini, Bang? Jadi kalau dalam teori penelitian kan nggak boleh membaca satu referensi, minimal kan 5 referensi yang dikutip harus 5 itu minimal. Begitu juga belajar agama, nggak boleh satu tafsir.
harus melibatkan dosen lain supaya Anda kaya wawasan. Nggak boleh kebenaran tunggal dibaca satu dan dicari yang lain. Apalagi era sekarang kan bisa jadi referensi lewat internet. Betul. Artinya jadi orang gaul lah. Gaul dalam konteks kitab, gaul dalam konteks buku, juga dalam gaul konteks sosial. Insya Allah kalau orang gaul pasti tidak terpapar radikalisme. Nah, sosialisasi mainnya kurang jauh bang, jauhin mainnya makanya. Nah, dari Mas Hendro sendiri ada nggak sih Mas pesan buat kawan-kawan kita supaya nggak lebih aware lah dengan situasi yang sekarang? Jadi saya menyambung tadi ya, jadi yang disampaikan benar bahwa di internet itu segala informasi itu bukan cuma yang baik saja, tapi juga yang jelek. Wih, semuanya ada. Jadi mereka harus bisa memilah mana-mana informasi yang baik dan yang jelek gitu. Karena ini dari pengalaman ya, ada beberapa orang pemuda yang terpapar itu karena tidak tahu mana yang jelek, mana yang baik. Hah, yang benar? Iya, contohnya Di sekolahnya ngapain dia berarti? ada Mbak Dania. Mbak Dania itu dari provinsi Riau di Batam sana ya. Jadi SMA, begitu lulus SMA, karena dia membaca referensi dari belajar agama yang terafiliasi kelompok ISIS, akhirnya ngajak sekeluarga tuh hijrah ke Suriah sana. Keluarga besarnya dibawa. Sampai sana karena mendapati bahwa tidak sesuai dengan kenyataan, akhirnya kembali lagi. Masih untung bisa kembali ke sini. Iya, karena di negara kita kalau di luar tuh kan ketika lu pindah bakar paspor apa lu nggak usah balik lagi sebenarnya kan. Iya. Di kita tuh bisa apa sebutannya kemarin deportan returnis itu masuk dalam FTF, Very Foreign Factor Terrorism. Iya, pokoknya intinya kita negara masih menerima kembali lah ya. Iya. Mereka itu beneran diayomi lah gitu kan. Untuk sementara ya diayomi, diberikan sedikit pembekalan masalah agama dan masalah tentang kebangsaan ya, agar bisa kembali lagi moderat, kemudian juga bisa menerima Pancasila sebagai ideologinya. Baik juga ya, kan keluar sendiri nih, ya kan? Ngebakar paspor ya kan, ngebuang paspor. Itu yang anak-anak kecil ya yang. Iya, terus balik lagi di zaman negara, baik juga ya. Ya, Indonesia emang karakternya begitu dari dulu, menerima perbedaan itu kan masuk dengan sangat pintunya tuh terbuka sangat lebar lah. Seperti itu. Mas Anang sendiri ada nggak pesan buat kawan-kawan gitu? Ya pasti balik ke situ, karena Indonesia sendiri itu karakternya dari dulu. Kenapa kita seberwarna ini? Semua yang datang itu kan diterima dia dengan enak saja. Dalam kerangka semua itu nanti bersinergi hidup bareng. Maka yang menjadi penting teman-teman muda ini juga memaknai kebersamaan hidup itu seperti itu. Jadi tidak melulu hidup tuh persoalan kita sendiri, person gitu loh. Kadang ya persoalan bareng-bareng, kadang ya bahkan persoalan dengan kelompok lain yang tidak sama, tapi masih satu bangsa atau satu sesama. Nah, kalau kesadaran itu ada, yakinlah, maksudnya tidak dengan mudah kemudian menyalahkan atau menganggap kelompok lain yang berbeda dengan musuh atau tidak semudah itu. Ya, yang paling penting ya pasti belajarnya nambah, pergaulannya luas. Lalu sadar bahwa Indonesia itu memang dibangun atas keragaman itu. Itu dia. Kalau itu yang dipegang, yakin saya, kita tuh anak-anak mudanya ya pintar-pintar. Jadi pintunya dibuka lebar lah. Ini obrolan setengah jam lebih ini nggak cukup sebenarnya. Kalau mereka nih, ini harusnya sampai sejam lebih ya. Tapi terima kasih banget Bang Asad, Mas Hendro, Mas Anang, obrolannya keren banget nih karena sebenarnya obrolan offer bahasti akan lebih seru. Tapi emang benar kalau saya simpulin adalah jangan berhenti belajar, jangan berhenti bergaul, karena cari bergaulnya yang baik-baik ya, maksudnya lingkungannya yang benar, teman-temannya yang baik, karena kayak saya deh, misalnya saya ketika SMA, lulus SMA kuliah, saya alhamdulillah tidak terpapar itu karena tidak menarik, gak menarik kayak, terus teman saya tuh beneran mikir, kayak ini kenapa mikir banget ya, untungnya saya tidak menarik, saya lebih memilih untuk main video game sama main bola gitu, ya tuh saya diselamatkan dengan sepak bola, jadi kalian intinya adalah belajar yang benar, belajar yang keras iya, tapi jangan lupakan pergaulan karena kalau cuma belajar doang, akademis doang, itu yang bisa menjadi bahaya buat kita semua. Jangan kemana-mana karena di sini kita akan melihat aksi dari para peserta di Youth of Indonesia Festival yang ada di Sumatera Tengah, yaitu di Jambi. Bye-bye. Nah, kalau kemarin kita ngobrol sama bapak-bapak dari BNPT dan juga FKPT,
kalian mungkin yang baru ikuti Youth of Indonesia nggak tahu, mungkin banyak yang nggak tahu kalau tahun lalu tuh kita ada sebuah kegiatan juga di setiap ibu kota provinsi di seluruh Indonesia dan mencari podcaster terbaik. Dan ini salah satu yang menang tahun lalu adalah Vina. Bakal Vin? Alhamdulillah baik. Nah, Vina berarti tahun lalu tuh ikut pelatihan kan? Ikut Sama siapa? sama Bang Rani. Oh, Bang Rani ya? Oh, Bang Materinya. Rani. Iya, karena kalau saya kan waktu belum sempat ke Jambi, jadi ini yang pertama kali saya ke Jambi. Selamat datang di Jambi. Wah, makan terus, parah. Ini makanannya, gue sebelum ngomongin makanan di Jambi, gue mau nanya deh. Di dekat hotel saya tuh saya menemukan ada 7-8 tukang pecel lele yang berderetan. Emang di sini makanan khasnya pecel lele atau gimana sih? Enggak, bukan. Kayaknya itu memang pendatang dari Jawa yang memang kebetulan jualan di pecel lele karena kayaknya masyarakat di sini cocok dengan pecel lele. Oh. Emang di mana-mana memang banyak pecel lele. Kamu ada, nah terus ada satu lagi nih, pecel lele Sumatera. Ada 2 tuh sebelah-sebelahan. Satu yang asli, satu yang nggak ada tulisan aslinya. Itu yang asli yang mana sih? Kayaknya yang memang ada tulisan Yang tulisannya. aslinya. Oh, tapi aneh banget kalau kalian ke Jambi ya. Itu ada tuh dekat hotel saya di Aston situ. Itu daerah mana namanya? Simpang Pulai. Simpang Pulai. Nah itu ada satu pecel lele Sumatera. Yang asli ada tulisannya, yang nggak buka cabang. Terus di kiri ya berapa meter satu ada juga. Gue juga bingung ini gimana sih pekongnya, baca kongsinya. Oke. Seharusnya yang asli ada bedaknya. Ada badaknya yang namanya pecel lele. Karena beda kali ya, lele gede gitu. Gimana? Mungkin. Nah, Vin, tapi kalau ngomongin Jambi sendiri kan kita di ibu kota Sumatera Tengah ya di Jambi. Ngomongin Jambi sendiri ini berarti kan Vina sekarang semester berapa? 6? Sekarang semester 6. Semester 6 lah. Gimana sih dinamika kehidupan anak-anak muda di kota Jambi itu? Maksudnya culture-nya seperti apa? Atau kebiasaannya seperti apa? Karena kan berbeda banget ya. Misalnya kalau di setiap kota yang gue datangin tuh sangat beda banget. Nah kalau di Jambi itu apa sih yang menurut Vina menjadi ciri khas anak-anak muda Jambi zaman sekarang lah? Selain online sama Mobile Legend ya? Ya kalau misalkan di Jambi ini terutama di bagian seberang yang katanya yang ada ancalnya itu. Beda sih kenapa ada seberang sama enggak, itu bedanya apa ya sebelum ini? Seberang itu dia tuh di seberang Batanghari. Karena kan di Jambi ada tuh Batanghari yang tadi lagunya kayak naga yang panjang banget itu. Itu jembatannya ya? Jembatan Gentala Arasy. Tahu? Ya itu 8 kilo katanya. Ya kurang lebih 1 kilo kalau nggak 1 kilo. salah. Oh 1 bisa. kiloan. Oke, tapi itu lanjutin terus. Nah, jadi itu ada kota di seberang Batanghari itu namanya Kota Seberang. Nah, di situ kalau misalkan kita fokus di situ, anak-anak mudanya itu lebih ke Islami. Oke. Arab Melayunya di sana. Tadi yang nari yang pakai baju kuning Betul, itu dari sana. Di sana anak-anaknya biasanya itu suka tilawah. Dia rata-rata diajarin dari kecil itu main kompangan. Kompangan apa ya? Kompangan itu kalau misalkan di ada Jambi sebelum pernikahan itu ada penyambutan pengantin menggunakan kompangan. Itu alat musik? Iya, Alat kayak musik? rebana besar. Oke. Tapi para lelaki yang mainkannya. Oke, ya. Tapi itu kalau yang di seberang. Nah, kalau yang bukan di seberang, itu Kayak remaja pada umumnya, cuman karena di sini budayanya itu gimana ya? Nggak terlalu terlihat sih. Pokoknya yang menonjol itu di Jambi itu di bagian Muaro, lebih kepada Muaro. Kalau kota kayak remaja umumnya aja. oke, Karena paham. paham budaya lebih kental, kayak di dekat Candi Muaro Jambi itu mereka masih pakai kain-kain, masih melestarikan. Oh, masih adat pakai banget kain. ya? Iya. Jadi kalau misalnya Gitu. kalian yang berpikir bahwa keluar negeri Jepang, masih pakai kimono. Nah, ini Jambi juga Nah, masih ada. Jambi makanya. masih ada, masih yang pakai tengkulu, teluk belango. Teluk belango. Tadi kalau yang laki-laki itu nama sebutan bajunya itu teluk belango. Teluk belango yang Kayak kayak Melayu. baju muslim Melayu. gitu. Iya, baju Itu dijual kurung. nggak di sini? Ada jualnya. Ada yang jual, aku mau beli deh. Kayak gue cocok pakai itu ya. Terus bawahnya pakai sneakers songket, gitu ya. iya. kan? Ya, bisa. Biasanya gitu. Nah, tapi kalau misalkan ngomongin apa ya, kan kita bisa bilang ada kayak namanya kegiatan BNPT ya. Terus mungkin ada nggak sih di lingkungan Vina yang Vina ngelihat nih apa ya kita bisa bilang teman Vina ada yang kena terpapar paham radikalisme gitu, ada nggak sih? Misalnya pernah nggak ada kejadian? Atau kayak kalau gue dulu pas gue SMA, pas kuliah tiba-tiba diajakin diskusi sama orang tapi pancingannya cewek cakep gitu. Nah, kalau Vina ada nggak sih? Kalau di lingkungan Vina sendiri mungkin belum ada. Mungkin tapi teman-teman yang lain yang memang sosialisasi yang udah lebih besar mungkin itu. Tapi kalau di sini mohon maaf lebih banyak itu kayak gangster yang disebutin Pak Syahran tadi sebelumnya. Oh. Dia itu lebih ke situ kejahatan yang dilakukan. Oh, gangster tuh geng motor. Iya, geng motor. Geng motor. Dan Kayak di itu Bandung dilakukan- gangster ya? Iya, itu dilakukan sama anak remaja SMP SMA. Hah? Sumpah. SMP, SMA mau jadi Iya. gangster. Mau jadi apa? Tapi itu Tapi tidak boleh dilakukan Jangan ya lah, teman-teman. gila. Tidak boleh diikutin. Ini Jangan kalau ya misalkan- dek ya. kalau misalkan dari kecil udah kriminal ya, Iya. kan udah gede kecatet tuh ya di ini susah loh. Apalagi Iya. zaman sekarang kalau mau kerja SKCK dulu. Di backlist gitu kan Iya. ya istilahnya. Tapi itu sekarang apakah udah ditangani atau masih Sudah ada?
sudah ditangani sama polisi, mungkin masih ada bibit-bibitnya, tapi kembali lagi lah kepada masyarakat ataupun apa, kalau banyak kegiatan, insya Allah anak-anak itu nggak bakalan main bacak ataupun main gangster lagi. Oke, ya semoga jangan, karena ya mendingan ikutin acara Youth of Indonesia, terus main musik, budaya, karena macam-macam. Mengasah kreativitas betul, juga. karena ternyata kan orang berpikir mungkin karena orang berpikir ini kebudayaan tradisional kita mungkin udah mulai pudar pelan tapi pasti gitu, tapi ternyata enggak, ternyata masih banyak. Kalau kita ngeliat di acara ini masih banyak ya anak-anak ini yang masih banyak yang menggandrungi di dalam budaya. Nah, gila. Vina, mungkin ada pesan-pesan buat kawan-kawan kita yang sedang menonton, nggak cuma buat yang di Sumatera Tengah, nggak cuma Pulau Sumatera, tapi di seluruh Indonesia, ada nggak pesan-pesan buat anak-anak muda yang mungkin kayak, aduh gimana ya, kayak di tengah di persimpangan gitu loh, ini kayak tiba-tiba kayak, aduh gue mau jadi radikal atau menjadi ini, tapi ya gitu, ada nggak menurut Vina? Menurut Vina sendiri, carilah jati diri di mana tempat kamu didukung. Jangan sampai kamu terperosok ke dalam lubang kegelapan, karena nggak akan ada yang bakal membantu kecuali diri kamu sendiri yang bergerak untuk keluar dari lubang itu. Gila, on point. FYI, ada nama main bola, namanya keren banget nih, Muhammad Radikal Idealis. Itu doang aja, udah radikal idealis. Selanjutnya, jadi kami mohon setelah isoma, setelah jam 1, nanti teman-teman untuk kembali ke sini untuk kita lanjutkan acara kita pada hari. Terima kasih. Dan juga nasi bakar juga akan kita sediakan.
Nang tadi penampilan peserta? Beragam, tapi yang paling menyenangkan kan tidak ada yang tercerabut dari akar. Jadi mau modern, mau yang klasik, semuanya berangkat dari lokal budayanya Jambi seperti yang kita inginkan. Jadi overall kita senang sekali lah. Dan pelakunya mudah-mudahan semua itu paling oke. Pak, gimana Pak? Lihat pesertanya tadi. Antusiasmenya bagus, tapi yang dilombakan kan harusnya beda ya. Baik, sebelum keluar, Kalau mohon memang perhatian sebentar, Bapak tari Ibu, ya tari yang terbaik teman-teman mana, yang hadir. lagu vokal yang Saya terbaik akan mana, band memanggilkan yang terbaik nama mana. sesuai absen. 1, 2, 3 bedanya itu ya. Untuk mengambil nasinya, silakan untuk datang. Mbak, gimana? Hai, keren banget loh adik-adik hari ini. Luar biasa ya ada acara kayak gini. Karena apa? Karena selain modernisasinya ada, terus kita juga tetap melestarikan tradisi. Luar biasa banget, ada yang dikombinasi, ada yang tradisi. Pokoknya luar biasa, sukses buat kita semua. Nah, Mas, gimana tadi? Pesertanya kan banyak nih. Gimana? Ada yang mencuri perhatian nih? Saya harus berlaku netral di sini. Semuanya menampilkan penampilan yang terbaik dan yang paling penting semuanya mengusung kearifan lokal daerah setempat. Yang paling penting itu. Sip, thank you. Karakter ID Youth of Youth Indonesia. of Indonesia by BNPT RI. Halo kakak dan abang. Kakak dan abang ini dari mana ya? Dari UIN, dari GESKA. Dari GESKA. GESKA itu panjangannya apa sih kak? Gerakan Seni Kampus. Gerakan Seni Kampus. Berarti ini dari perwakilan WIN Jambi? Iya, perwakilan UIN. Tadi kakak membawakan lagu apa ya? Lagu Dagang Menumpang. Lagu Itu daerah Jambi. Berkisah tentang apa ya kak kalau boleh tahu? Kalau dari itunya sih kan Cik Minah ini tentang kehidupan inilah bermasyarakat di Jambi. Tentang kan perbaitnya beda-beda tuh. Tentang yang bait pertama itu apa ya liriknya lupa. Pergi meranca darat layang tuh ya kayak pergi ngeranca gitu. Nah terus yang keduanya ini tentang jodoh, yang ketiganya tentang usaha. Jadi kayak beda-beda kalau opini kami kayak gitu sih. Dari yang kami baca juga kayak gitu. Tadi dari GESKA latihannya udah berapa lama untuk tampil hari ini? Tampil hari ini 5 hari. 5 hari. Udah 5 sampai sewow 6 hari. itu tadi Enggak. penampilannya? Ada. Itu 5 hari intens atau sebelumnya ada latihan lagi? Enggak sih, 5 hari itu baru dapat lagu. Dapat lagu langsung latihan, langsung apa eksekusi lah. Latihannya gimana, aransemennya gimana gitu juga. Untuk tema busana agak berbeda dari yang lain. Kok bisa kepikiran? Iya. Jadi judulnya apa nih temanya nih? Kan lagunya Cik Minah nih. Lagu Cik Minah yo masyarakat Jambi kan. Jadi konsepnya yo ibu-ibu dan ibu-ibu dan bapak-bapak di bapak. Jambi lah gitu. Nah, tadi kan kita udah ngobrol sama peserta, terus ada yang menyenangkan juga. Navin, lo dari kesan-kesan lo sama peserta yang tadi kita saksikan gimana? Ada yang mencuri perhatian lo? Ada sih yang main gitar tadi dari SMK atau SMA tadi yang pakai baju putih dan batik merah. Baju Nih, putih. Jambi. Enggak, lu ngeliat ganteng kali ya? Enggak, keren banget. Keren main banget apa gitarnya. ganteng nih? Enggak mungkin lah berondong dong. Elah, zaman sekarang umur hanyalah angka, Min. Wais. Bener, tapi gitu. selain itu dari yang tari-tarian tadi itu emang tarian yang udah common di Jambi ya, maksudnya di Pulau Sumatera gitu tradisinya. Iya, kayak kurang lebih seperti itu. Tapi itu kayaknya ada rombakan sedikit ya. Oh, dibikin Iya, lebih modern ya. Iya. Ya, tapi kalau misalkan berbicara tentang tarian terus juga nyanyi. Tadi gue ini yang gue notice adalah lagunya hampir sama semua tadi nyanyi ya. Yang depannya yang itu Iya, ada beberapa sama. memang khasnya seperti itu. Nada-nadanya hampir mirip-mirip tapi lagunya beda-beda. Oh, gitu? Dan juga tadi yang dibawain dari GESKA UIN itu pakai bahasa logat Jambi. Logat Jambi. Emang logat Jambi sih kayak gimana? Aksara Jambi. Kalau Lu bisa nggak? logatnya doang nggak terlalu sih. Dia itu pakai kan kalau di Jakarta lo gue mungkin. Kalau di sini kau, tapi itu sebenarnya nggak sopan. Tapi kalau misalkan udah deket pakai kau itu nggak apa-apa. Kau tuh kamu. Jadi kalau di sini kalau misalnya bahasa sehari-hari itu misalkan anak muda nih, misalnya gue gini, mau ngomong sama orang Jambi itu ngomongnya pakai kau atau kamu, Anda, saya. Misalkan gini, gue mau ngomong, misalnya kalau gue saya orang Jakarta banget ya maksudnya ngomongnya. Bukan Gak Jakarta sih, Ciledug saya sebenarnya. Tapi apa ngomong, Vin, nih lo ntar malam kemana? Gitu kalau di Jambi kan? Kalau misalkan memang orang-orang asli yang muara Jambi, kau pagi malam nak mano. Oh lagi malam nggak? Mana? Pakai O.
Nggak pakai Oh iya, gue punya teman Jambi gitu ngomongnya sih. Kayak mana sih? Logat itu mestinya, tapi padahal udah lama tinggal di Jakarta, udah puluhan tahun, tapi ngomong masih ya. Iya, tapi karena faktor di rumah mungkin. Oh iya, maknya. Kalau pulang. Betul. Nah, tapi selain itu tadi udah ngeliat ini peserta, terus juga penyanyi juga. Ada nggak sih kesan pesan Vina buat para peserta yang kan Vina? Mungkin ini kan mesti Vina sebagai warga lokal pun juga mungkin jarang melihat acara-acara kayak gini atau gimana? Betul. Karena tadi beberapa tarian mungkin juga diadakan waktu hanya saat tertentu doang. Betul. Keren sih, bagus. Semoga semakin banyak anak-anak Jambi yang terus melestarikan budaya. Yang gue notice satu ini, vibes-nya kayak gue di vibes kawinan teman, tau nggak? Lagunya ya kan? Apalagi kalau abang udah dengar main kompangan, pasti itu vibes Jambi beneran. Ini kayak beneran, kayak teman semua banyak kayak Minang ya. Kayak berasa di kawinan Minang nih. Tapi emang Jambi sama Minang itu emang irisan tradisinya, budaya irisan apa gimana? Sama nggak? Hampir nggak sama, tapi dia tuh karena mungkin masih serumpun, jadi budayanya tuh nggak jauh beda gitu. Sama kan kayak kalau kita sama Malaysia mungkin sama-sama, tapi padahal kan sebenarnya ada perbedaan-perbedaannya dalam situ. Tapi mungkin karena kita serumpun aja. Iya, padahal kayak waktu gue tinggal di Manila aja ada beberapa budaya yang Filipina itu juga sama, kayak padahal jauh banget jaraknya. Iya, jauh, terhalang lautan, tapi kok sama. Nah, berarti kita akan melihat siapa yang akan menjadi pemenang yang mewakili Sumatera Tengah sesaat lagi. Lo ada jagoan nggak, Vin? Jagoannya itu yang kakak pakai gitar lagi. Bukan. Itu mah lo suka, bukan ini. Bukan, kakak yang nyanyi tadi, Kak Anggun. Anggun. Yang baju putih dan batik hijau tadi. Keren banget suaranya. Oke, kita lihat apakah kakak Anggun menang apa tidak. Kita semoga saksikan. Karakter ID Youth of Indonesia by Band PT RI. Di vokal solo pemenangnya adalah nomor penampilan 6 atas nama Anggun Mediani Putri. Anggun Mediani Putri. Congratulations to sister Anggun Mediani Putri. Untuk kategori sesuai dengan Bapak Kasubdit, kategori tari nomor urutan tampil pertama dari SMKN 2 Jambi. SMK Negeri 2 Kota Jambi. Congratulations. Dan untuk kategori band nomor urut tampil 12 Geska Band. Geska Band, congratulations. Geska Bandnya untuk ke depan. Demikian berita acara penjurian YOI Festival dalam rangka pencegahan terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Jambi tersebut kami buat, dan segala keputusan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat. Jambi 31 Juli 2024. Juri 1 Nana HP, juri 2 Puji Ratnasari, juri 3 Ito Aprianto. Tanda tangan basah sah. Selamat. Terima kasih. Karakter ID Youth of Indonesia by Band PT RI. Siang Kak Anggun. Siang. Gimana perasaannya kalau misalkan kakak tahu jadi juara 1 vokal solo? Kan perasaannya tuh deg-degan ya pas lomba, kan kita nggak expect juga kalau juara 1 gitu, soalnya teman-teman yang lain juga bagus-bagus banget gitu loh. Ini tahun kedua saya ikut lomba ini. Iya. Dari FKPT juga atau enggak? Enggak. Iya. Dan ini sama-sama juara 1. Untuk persiapan kakak untuk vokal solo ini berapa lama? Sejujurnya ini sih hamin berapa jam gitu ya. Hamin soalnya aja, Masya Allah keren banget. Tadi sempat deg-degan juga karena lagi radang juga Kak, karena cuaca kan. Jadi tadi malam tuh sempat meriang gitu, jadi nggak monitor sama sekali gitu loh. Di pas di sini aja monitornya gitu. Nggak jangka juga sih. Terus tadi kakak menyanyikan lagu apa? Lagu Senandung Malam. Itu berkisah tentang? Itu seorang gadis yang lagi nunggu kekasih yang belum datang. Kenapa kakak milih lagu itu untuk dibawakan di lomba kali ini?
kalau disuruh ditanya kenapa pilih lagu itu karena kayaknya setiap lomba saya bawain lagu itu. Oh, jadi lagu kuncinya. Iya. Yes. Bener kakak, acara kali ini yang diadakan BNPT Jambi FKPT RI gimana? Menurut saya sih acaranya memotivasi semua teman-teman buat tetap berkarya. Iya, berkarya, jangan dalam hal positif. Sibuk sama gadget semua gitu. Itu aja sih. Gitu aja. Ada pesan-pesan untuk teman-teman? Buat teman-teman tetap semangat, sudah menampilkan yang terbaik, semangat tahun depan kita ikut lagi. Halo kakak guys kak. Halo. Gimana nih perasaannya udah jadi juara 1 band ya? Iya benar. Gimana perasaannya bang? Kalau dari kami sendiri pemain band, ya yang pertama rasa syukur ya, karena kan alhamdulillah dapat juara 1 yang nggak disangka-sangka ya, dengan persiapan yang minim dan latihan yang bisa dibilang agak buru-buru. Kalau juara 1 ini di luar ekspektasi kami. Yang pertama syukur dan seneng. Kalau boleh tahu persiapannya berapa lama ya? Kalau terburu-buru itu? Kalau kami persiapannya itu 5 hari. 5 hari. Iya. Kenapa memilih lagu yang tadi kakak bawain? Karena kalau kami lihat Dagang Manumpang itu lagu Melayu yang pertama asik, kedua ya bisa bisa di aransemen ya, walaupun nggak aransemen yang benar-benar wah gitu, tapi tergolong cukup mudah dan simple. Mudah dan ya. simple. Pesan dan kesannya dong bang untuk acara kali ini yang diadain oleh BNPT dan FKPT Jambi? Kalau kesan-kesannya ya menurut kami ini acara yang bagus buat kami untuk selanjutnya explore bakat-bakat kami di bidang musik. Dan ya kalau sarannya kami harap acara ini untuk kedepannya tetap berlanjut, yang pastinya berguna untuk anak-anak yang selanjutnya yang bakal mau explore lagi, yang bisa mengeluarkan bibit-bibit pemusik Jambi yang lebih oke lagi. Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman kita mungkin? Untuk teman-teman yang mana nih kak? Teman-teman yang lagi nonton dong. Oh. Nanti ya. Jangan lupa nonton kami aja. Mungkin dari kakaknya ada pesan-pesan tersendiri? Oke, buat kalian semua jangan takut buat bereksplorasi, jangan takut buat menggubah lagu, dan tetap semangat buat nggapai cita-citanya. Makasih. Makasih kakak dan abang Geska. Thank you ya. Semangat berkarya. Halo teman-teman. Nah, sekarang saya bersama dengan Kak Cynthia, juara 1 lomba tari, bener kan? Iya bener. Gimana perasaannya nih habis tidak tahu kalau misalkan kakak juara 1? Perasaannya kayak gak nyangka banget gitu. Karena kayak musuhnya kan ketat-ketat banget tuh, pada bagus-bagus banget tarinya, jadi kayak gak nyangka, shock juga bisa juara 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kakak dari sekolah? Dari SMK Negeri 2. SMK Negeri 2 Kota Jambi. Iya benar. Oke, untuk tari yang dibawakan tadi tari apa kak? Judulnya Teluk Wang Sakti. Tentang seperti teluk yang dimerangin, namanya Teluk Wang Sakti. Itu seperti kayak peperangan di sungai, terus ada bagian nenun di atas batu, terus terjadi peperangan di kampung itu, makanya dinamakan Teluk Wang Sakti. Menurut kakak acara kali ini gimana? Wah, pastinya acaranya sangat bahagia sekali ya semuanya ya. Udah dapat snack juga, dapat makan, dapat uang, kayak Masya Allah banget. Dimana lagi ada acara kayak gini? Iya, alhamdulillah. Dapat double juga. Iya. Dan akhirnya ini sudah sampai di ujung acara Youth of Indonesia di Sumatera Tengah. Vin, gimana? Wah, heboh banget dan banyak anak muda yang berkarya, berani berkreativitas, berani nunjukin dirinya. Terus kayak tadi mentalnya juga banyak yang kuat, walaupun nggak menang tetap nyanyi lagi di akhir. Mantap-mantap, keren-keren. Dan ya udahlah kalau gitu, setelah tadi kemarin kita udah wawancara banyak orang, terus tadi ngobrol sama Vina juga, terus juga ngobrol sama peserta tadi Vina, terus juga keliling Pulau Jambi, keliling Kota Jambi di Sumatera Tengah. Terima kasih sudah menyaksikan Youth of Indonesia. Vin, thank you banget sudah menemani di hari ini di acara Youth of Indonesia. Jangan kemana-mana karena Youth of Indonesia akan datang ke kota-kota kalian lainnya. Gua Tio Tomo. Saya Vina Bedria. Cabut dulu, bye-bye. Bye-bye. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI.